Ketika kita berbicara jodoh, jodoh adalah cerminan diri kita, brother. Kitanya baik, Allah akan senantiasa memperindah jodoh kita. Bagaimana jika kita menginginkan yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik ketika kita senantiasa membuat diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata, brother. Saya hopeless dulu. Hopeless dalam artian putus asa. Karena saya merasa hidup saya ini udah rusak, kacau. Gak layak dapetin yang baik. Gak layak dapetin yang wanita yang solehah. Orang-orang yang impikan. Orang-orang hijrah yang dulu impikan. Saya hopeless akhirnya, ya gimana ya. Melihat cewek berhijab. Itu udah kayak gak banget lah. Gak bisa saya dapetin wanita yang begitu. Karena saya ingat, saya sadar diri, saya orangnya buruk. Tapi subhanallah, justru Allah mempertemukan saya dengan seseorang yang luar biasa. Teh Rini ini adalah teman SMP saya. Ketemu gede. Dan ketika saat itu, mata laki-laki mana yang tidak tertarik dengan kecantikannya. Dan ketika saat itu, mata laki-laki, dan saat itu saya berusaha mendekatinya. Saya ngerasa, ya Allah, kepantes saya. Karena saya pernah begini, dan dia perfect banget di mata saya. Karena saya waktu itu minta sama ibu, saya mau benar-benar tobat. Waktu itu saya ambil air, kemudian saya cuci kaki ibu saya peluk ibu saya cium kening ibu saya. Lalu saya kemudian bilang sama ibu saya, Bu, doain ya, Boni pengen punya istri yang membimbing Boni dalam kehidupan Boni. Saya merasa kebalik. Biasanya akhwat yang minta doa kayak gitu. Pengen punya suami yang membimbingnya, yang bisa membinanya. Tapi saya pengen punya istri yang bisa membimbing saya. Ini justru terbalik. Di sini, brother, buat saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, pengen mempunyai wanita yang soleha, yang bisa membuat saya lebih baik, bisa ngajarin sholat, bisa ngajarin ini, bisa ngajarin itu, buat bisa baca Quran. Saya pengen punya istri yang terbaik, ya Allah. Pengen punya istri yang dihijab. Karena saya dulu nggak punya istri yang dihijab, nggak pernah saya pacaran dari SD dulu saya. Subhanallah, saya minta doain ibu untuk punya istri yang soleh. Seandainya engkau seorang yang jomblo, engkau laki-laki, maka yang pertama kali, jangan engkau memuliakan pacarmu, tapi tinggalkan pacarmu, muliakanlah ibumu, brother. Saya berusaha memuliakan ibu, menghapus setiap air mata ibu. Saya peluk di ibu saya setiap waktu saya berangkat. Saya cium terus ibu saya. Dan saya minta doa sampai akhirnya saya berlatih sholat. Saya berlatih jaga sholat. Saya tahu saya ngerasa rusak, buruk, tapi qadarullah mempersatukan kemudian dengan dia. Ketika sudah itu, ketika sudah bersatu, singkat cerita kami menikah. Ketika kami menikah, satu pertanyaan yang saya ucapkan kepada istri saya, kenapa sih kamu sayang sama saya? Kamu mau nikah sama saya? Jawaban istri saya yang mudah-mudahan jadi motivasi bagi semua akhwat. Dulu itu dia bilang, dan saya masih ingat, dia bilang seperti ini. Dulu itu aku bilang sama Allah, aku doa sama Allah, ya Allah, tahun ini aku pengen nikah, berikan jodoh yang terbaik menurutmu ya Allah. Subhanallah, siapapun laki-laki yang datang ke rumahku, ya Allah, dia adalah laki-laki yang terbaik dan serius untuk menjalin hubungan denganku, ya Allah. Berikan yang terbaik menurutmu, ya Allah. Itu doa dia yang sampaikan kepada Allah. Dan satu hari kesekian, dari sekian banyak laki-laki yang datang berani ke rumahnya, adalah Handy Boni, brother, yang berani datang. Kemudian saya nanya lagi, kenapa mau membersamai saya dari nol sampai sekarang? Maksudnya saya nikah itu dalam kondisi yang luar biasa ujiannya. Saya begitu nikah usaha hancur. Saya mau dipenjara, mau hampir diancam dibunuh dan segala macam. Saya sampai nggak punya apa-apa dan rusak banget kehidupan saya, juga ibadah saya, brother.
Dan saya bilang sama istri saya menemani, dan istri saya bilang sama saya, jawab pertanyaan yang tadi, menemani kamu bisa jadi juga juga jadi surga bagiku. Aku hanya berusaha sabar menghadapi kamu karena kesabarannya Aisyah menghadapi Fir'aun justru mendatangkan tiket surga bagi Aisyah. Maka aku hanya berusaha untuk menjadi seperti Aisyah pada saat itu. Maka saya bilang, berarti saya Fir'aun dong. Itulah proses. Jadi gimana caranya mendapatkan istri yang soleha? Solehahkan diri kita terlebih dahulu. Gimana cara dapetin laki-laki yang soleha? Solehahkan diri kita terlebih dahulu. Kalau lihat cermin gitu, pantasnya saya punya istri, punya suami yang kayak gimana ya. Kita nanya kepada cermin, kepada diri kita sendiri. Jangan kemudian menilai, saya pengen suami yang kayak Habib Anis, kayak Ustadz Hanan Akad Hataki, kayak Ustadz Adi Hidayat, kayak Ustadz Hendy Bodi. Enggak. Kalau kita bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik, maka baikkan dulu diri kita sendiri. Itulah brother and sister Filah. Berikutnya menjemput jodoh dengan cara yang terbaik. Kalau caranya salah, maka kemudian akhirnya mendatangkan yang bermasalah. Lewat pacaran, lewat PDKT yang tidak dianjurkan syariat. Tapi berapa banyak akhwat yang gak yakin buat nikah dengan cara Islam itu ribet. Masa cuman kemudian sehari 2 hari bisa langsung nikah? Saya aja pacaran 7 tahun gak nikah. Saya karena caranya salah brother dan bermasalah, maka Islam itu sudah menjadi solusi buat kehidupan kita. Maka cara yang terbaik untuk menjemput jodoh yang terbaik adalah dengan menutur ikut syariat Islam. Itulah brother. Di sini saya sebagai motivasi cerminan yang pernah saya lakukan untuk brother, sister yang ada di sini. Semoga brother dan sister Filah yang hadir di sini bisa mendapatkan jodoh-jodoh yang paling baik.